kabur tampaknya, masih bisa bertahan, masih cukup tebal. Dan masih bisa untuk selamat. Bentar bang, itu dia bikin nama bagus-bagus Formace. Kenapa Oh, ya, jadi Amis. Amis? Ngerinya salah, jadi Amis. Sorry bang, saya alay anaknya. 4 dibaca A. Benar juga ya, gak apa-apa, gak masalah. Tapi untuk kali ini, di mana Anip bakal coba untuk Anip, membantu iya, benar. pergerakan dari Ciku. Ciku berada di arah bottom lane mencoba untuk memberikan damage terhadap anti-mage, tapi anti-mage atau anti-mage punya durability yang cukup kuat, dan Ciku ini sepertinya agak sedikit well farm untuk kali ini, walaupun ya kita lihat awalnya malah dari tim Todak yang merasa sedikit kesulitan melawan tim Onyx Esports. Yes, benar banget. Bahkan dari ini bisa dibilang untuk tim Todak dengan marksman-nya yang mereka punya sudah level 9 jauh lebih baik kayaknya untuk farmingannya di early game. Yes. Bahkan cewek, walaupun cewek dapetin 2 kill. Dan bisa dibilang ini di patch yang baru ya. Dulu atau kemarin di patch sebelumnya itu 40%. Ya kan? Ya. Sekarang dikurangin 10%, jadi 30% gol tambah. Tapi menurutku masih worth it lah. Masih cukup, bisa dibilang kalau killnya banyak banget, ya walaupun stucknya di 15 fullnya. Tapi tetap menguntungkan gitu loh. Benar untuk banget. para bounty hunters. Sedangkan di arah bottom lane kita lihat para pemain dari tim Onyx bakal coba untuk mendapatkan turtle-nya, dan tidak akan bisa diganggu karena pergerakan cukup jauh dari tim Todak. Dan mungkin tim Todak kali ini sedikit terkejut dan terheran-heran tiba-tiba anti-mage berada di arah mid lane dan turtle-nya hilang. Untuk kali ini aku pribadi melihat tim Todak walaupun berada diunggulkan dari segi mulai level dari Ciku, cuma dari map control itu yang megang Onyx Esports. Yes, benar banget. Dan bahkan masih mencoba untuk dapetin turret pertamanya dari linknya atau dari cewek. Dan didapatkan turret pertama dari semua turret yang ada di lane of dawn. Dan masih mencoba untuk di arah tengah. Oh, hanya ada perfect match. Ini yang aku tunggu adalah kombonya Rasi sih sebenarnya. Yes, Perfect match, Fatal Link, kena 5 ya kan. Langsung wacot. Tapi kali ini lihat Rian terkena damage cukup besar, anti-match benar-benar memberikan. banget, boy. Dan ternyata cewek masih bisa survive. Tempest of Blade masih bisa kabur tampaknya dan masih mencoba untuk difatalin. 2 orang Anime juga harus tumbang. Dan di arah belakang ya X-Ray mengincar ke arah seorang Farsia. Masih mencoba untuk dikejar. Masih ada flicker kah? Tidak ada flicker. Tampaknya mungkin ini adalah 3 orang dan 3 player dari Todak harus tumbang oleh tim Onyx Esports. 3 player tumbang, walaupun cewek benar-benar dia memaksakan diri, tidak adanya blue buff kali, dan lihat cewek langsung kabur. Asik dengan damage cukup besar, tapi mati Perfect match. Asit berhasil ditembakkan langsung ke jantung seorang Rasi. Anti-match masih mau lebih, nggak boleh pulang. Oh my God, digoyang, anti-match. tapi anti-match lihat Masih ada ulti. damage. Dan tampaknya damage dari Cloud-nya yang harus diwaspadai. Dan ini memberikan, wah ini impact-nya besar banget kalau tadi ada Cloud ya. Tadi mereka tidak ada Cloud dan mereka bisa kehilangan 3 player. Ini cukup berbahaya untuk Onyx kalau misalkan Cloud-nya ikutan team fight. Yes, benar banget, itu beda banget. Tapi lihat ini bakal buat tumbangin anti-match. Gak Tuh, punya lihat. untuk kali, dan Banget loh. ternyata anti-match squishy seperti itu. Tapi lihat Fatalik! Dan tampaknya terkena 2 dan Cloud-nya juga harus tumbang. Walaupun ada cold distraction dari seorang Anip ya. Tapi lagi-lagi di arah belakangnya Parsia juga harus tumbang. Dan tampaknya ini akan dibalaskan lagi. Lihat Auroranya mau kemana, gak bisa goyah-goyah dan harus tumbang 1 hit terakhir dari CW. Dan lihat si W berhasil mendapatkan poin tambahan. Gak boleh pulang, mau nyari goyang, rocknya udah diangkat. Tapi kita lihat di sini langsung ke arah turtle dari tim Onyx Esports. Objective Gaming kembali. Cewek sudah level 11, bakal mencoba menyusul Ciku, dan 5 poin kill didapatkan ditambah turtle. That's right. Oh my god. Benar sekali, ini dia turtle yang kedua diamankan oleh tim Onyx Plus. Mereka mungkin akan mendapatkan bab birunya dan tampaknya cawetnya juga harus tumbang oleh seorang Sasa yang bukan bumbu makanan. Ya Allah, kangen banget gua ngomong Sasa yang bukan bumbu makanan. Iya, akhirnya Sasa bisa kembali lagi menjadi salah satu roster main dari tim Onyx Esports. Tapi ternyata lihat Parsa dari seorang Rian benar-benar memberikan damage dan membuat teritorial Onyx Esports makin lebih luas seperti yang udah saya bilang. Benar. Parsa. Map controlnya dan juga map warrants dari tim Onyx ya. Yes. Benar-benar menguasai banget. Walaupun bisa dibilang 1 player tadi ya, si Cloud-nya itu good banget, farmingnya well banget gitu loh. Level 13 sekarang bahkan. Makanya tadi sempat kaget, kenapa? Karena tiba-tiba Cloud-nya tuh bisa 2 level lebih unggul daripada cewek, walaupun cewek udah dapet poin Yes, kill. bener. Ditambah lagi secara tidak langsung yang menggendong network dari Todak setidaknya tidak terlalu jauh dari tim Onyx itu Cloud-nya. Itu Cloud-nya, Well benar. farm banget deh tadi, cuma sayangnya di arah bottom lane dia harus terkena choke slam, Choke slam. langsung diwacat. Benar. Fatal Fatalingnya connect 2 orang tadi. Yes, langsung tumbang. Dan Yes. di situ aku
nggak tahu ya, aku tadi agak sedikit miss. Apakah dia nggak pencet purify-nya? Kayaknya Nggak ditahan, telat deh. Nggak, bukan telat, ditahan. Ditahan ya? Menurut aku ditahan, tapi ternyata ketika dia pengen mencet, ternyata udah ada Tempest of Blade duluan. Iya. Damage-nya udah... Dia nggak nyangka sih Nggak tiba-tiba nyangka. sesakit itu semua source damage dari tim Onyx. Mau nanya bang, Boleh bang. kalau di geng emang ada yang nyangka bang? Kan namanya di geng bang. Ya tapi kan ada yang mikir kayak cuma satu orang doang dan mikirnya gue masih selamat. Oh, iya, Jadi nggak benar. bakal dikeluarkan Purify-nya. Jadi agak-agak sayang aja gitu loh. Oke. Apalagi sekarang Purify kan 90 detik. Benar, itu dia yang membuat sedikit ragu untuk digunakan. Tapi ternyata lihat ZW bakal coba untuk melakukan Fatalik. Deviant Sword. Kayaknya harus pulang karena nggak ada blueprint. Gak ada energi tampaknya dan tampaknya dari sini Sasanya. Oh my god, ini mungkin akan menjadi disaster. Tapi masih bisa selamat. Sasanya masih bisa mundur juga. Dan tampaknya masih bisa balik juga dari zona cloud-nya. Tidak ada yang tumbang. Hampir saja tadi dari pemain Onyx. Bahkan dari Sasanya juga masih bisa dapetin absorb tambahan. Dan bisa untuk joget-joget Ria dan balik ke arah belakang. Benar banget, kita lihat tadi memang almost is never enough. Almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup kali ini Ciku, tapi masih bisa survive. Hah? Setidaknya, Hampir tidak pernah cukup. setidaknya Ciku ini membuat Bener, iya. permainan dari tim Onyx Esports sedikit Bikin ketekan ketekan ya. Iya, ketekan nafasnya. Kenapa? Bikin lutut lemes. Ya, Egypt turun lah ya bisa dibilang ya. Tapi di sini kita bakal lihat item yang udah ada Demon Hunter Sword, udah ada Golden Staff, sedangkan dari tim Onyx Esports udah ada Berserker Fury tadi ya kita lihat ya. Aduh, oke Lord. Ya terhormat tampaknya mulai dicolek-colek dan didapatkan oleh Parsianya dan tampaknya di sini juga Fatalik dikeluarkan dan langsung menumbangkan seorang Jawhead 4 melawan 5 kondisinya sekarang dan Anti-Mage juga masih menjadi frontline untuk tim Onyx Esports. Bener banget, Anti-Mage bakal berada di garis depan untuk kali ini. Dan para pemain dari tim Onyx mereka udah setup di arah bottom lane. Tapi Ciku ini harus berhati-hati. Lihat Ciku. Oh, Ciku! Oh my god, blessing duet. Bisa menyelamatkan setidaknya Ciku. Masih punya auto damage tapi gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana, Cikunya disikut sama tim Onyx. Dan tampaknya ini mungkin akan menjadi berbahaya untuk tim Dota. Generasi perfect match, apakah benar-benar perfect? Yes, perfect. Dan langsung flicker ke arah belakang. Dan mencoba untuk dihajar lagi, masih ada flicker ke arah belakang dari Chow-nya. Dan masih bisa selamat tampaknya. Dan Formes masih stay cool di sana dengan adanya piring-piring tetangga. Mencoba disambit ke arah tim Onyx Esports. Tapi ternyata piring tetangganya nggak pecah. Piring tetangga? Iya kan dia yang nyambit piring. Siapa? Baksi ya? Baksi. Iya kan? Bener juga. Iya, Gede tapi banget piring. Anti-Mage kali ini bakal Kirain wajan. nampan. Oke, lihat Bung Koret kali ini Lord berlenggang bebas di arah top lane. Yes. Sedangkan para pemain tim Onyx mereka bakal fokus di area inhibitor mid lane. Dan Terkena oh my god, stun, ada Federal Airstrike. injector. Tapi kali ini Wave Dragon ke arah seorang Anti-Mage mati udah Cukup ada. tebal. Anti-Mage Masih bisa survive. hidup. Anti-Mage benar-benar kuat. Regen darahnya 149 terus menerus. Dan langsung setengah HP lagi menuju ke arah bottom lane. Dari teman-teman Onyx Esports mencoba untuk mendapatkan turret di arah bawah. Mencoba untuk menjaga jaraknya Sasa yang bukan Mumu karena perfect match. Lagi-lagi terkena satu orang dan langsung dihilangkan baksianya. Yes, Oh Sarbo my dan God. mencoba untuk bertahan satu hit lagi, rahasianya masih bisa survive. Dan bahkan dua player dari tim Todak yang harus hilang. Tapi setidaknya Dari tim Todak yang harus hilang. Blazing Duet dari Ciku membuat Todak mempunyai nafas sedikit. Kenapa? Karena Lee-nya harus tumbang dan lihat Anti-Mage bakal berada di garis depan. Dia nggak peduli, ditendang, digebok, diselekat. Dia masih bisa terbang tuh, lihat. Masih mainan tari piring. Siapa Kita yang lihat Anti-Mage, kita Ciku. lihat bakal memberikan damage cukup besar. Lah imagine. sekarang Ciku masih mau lebih. Anti-Mage versus Ciku, tapi Anti-Mage masih berbahaya, survive. Ciku. Blazing Duet. Blazing Duet dan masih bisa untuk kabur dengan Battle Mirror Image. Tapi malah Sasa yang bukan bumbu makanan yang harus tumbang. Ada sedikit miskom antara kedua player Anti-Mage dan juga Sasa. Mereka akhirnya menghilangkan Sasanya. Tadi agak sedikit memaksakan ke depan. Esmeralda. Bisa dibilang miskom enggak, karena mau nggak mau Anti-Mage harus mundur. Dia udah Tadi bener-bener kayak Anti-Mage tuh oke, nggak mau maju tapi dimajuin lagi. Terus Sasanya dimaju duluan. enggak, pas dia maju, Sasanya maju, Anti-Mage tuh udah gak punya darah, Net. Dan Regen, makanya dia bakal coba bantu Sasa. Dan apa? Regen. Pas mau bantu Sasa, tapi ternyata Sasa udah tumbang duluan. That's why Anti-Mage berada di push. Dia diam dan lihat Link-nya udah punya Blood of Heptasis, Berserker Fury, Endless Battle. Dia kayaknya bakal menuju ke arah Apocalypse Queen atau ke Immortality. Queen Swing atau Immortality benar? Yes, antara dua itu. Antara dua itu. Immortality kan, betul kan? Oke, Mortality. Ya karena dia butuh setidaknya, dia tahu dirinya itu bakal survive ketika one by one situation terhadap seorang Ciku. Dan X-Ray masih mencoba dengan X-Ray, apakah terlihat di sini ronsenannya?
ternyata tidak. Dan seperti momen di MPL kemarin ya, Ya. ketika Immortality pecah, dapat energi dan bisa skill 1 cabut ke arah wall dan pakai cold destruction terkena 2. Tapi anti-mage-nya ini pengganggu banget sih dari tim Onyx. Anti-mage-nya ganggu lini belakangnya, ganggu auroranya, kemudian ganggu cowoknya juga di arah belakang, bahkan juga cewek. Cloud-nya tuh sekarat banget. Cewek benar-benar ngincar, masih ada Tempest of Blade, harusnya tampaknya tidak dikeluarkan dan mencoba untuk bertahan di sini. Tempest of Blade terkena 1 orang, masih mencoba untuk menjaga jaraknya dan langsung ditumbangkan oleh seorang anti-mage. Amaze atau Formace dikeluarkan dari sana, ejector juga dilempar, anti-mage-nya masih cukup besar, masih bisa bertahan. Dan lihat, Mortality-nya perfect match, perfect banget watch out-nya dari seorang Rasi. Oh my god, lihat 1, 2 bahkan 3 hero harus kembali dari tim Todak dan ini terbuka bebas untuk tim Onyx. Apakah bisa di-add dari Rasinya juga? Rian mulai masuk juga, minion sudah mulai masuk dan dilihat dia first match dan first game-nya Onyx Esports. Oh my god, look at that Rasi dengan Fatalix-nya. Oh my god, 619. Yes. Walaupun hanya terkena 1 atau 2, tapi itu yang terpenting. Ketika dia tahu momennya, nggak apa-apa. Yang penting ada hero-hero yang bisa dialog dan dia pastikan ini hero bisa di shutdown, bisa di take down. Yes, tapi itu benar-benar adalah satu langkah yang benar-benar riskan untuk seorang cewek. Kenapa? Karena cewek dia masih punya buff, dia masih bisa immortality. Yang tadi dia maju ya? Yes, dia harus ngambil seorang Cloud untuk memaksakan Cloud. Tapi ingat, cewek lupa dengan kehadiran seorang Aurora. Dengan dibekukan hatinya, kali ini cewek harus kehilangan immortality. Untungnya masih ada Tempest of Blade.